Well guys, welcome to Sweetu. Jadi di part 2 ini gue masih di Surabaya ya. Jadi kali ini gue jalan-jalan ke tempat kue basahnya, surganya kue basah di Surabaya. Ada 2 tempat tapi gue datang ke tempat ini ya. Nah jadi buat kalian boleh pilih tuh kedua tempat tuh yang mana yang kalian mau datangin. Kalau gue sih di sini aja ya, karena gue pengen cobain kalian. Nah di sini tuh outdoornya oke, indoornya oke. Jadi kalau kalian mau makan di sini tenang aja, boleh dan enak banget. Bisa buat foto-foto juga guys. Itu kan yang kalian mau tunggu. Gue pesen sosis Solo guys, sosis Solo. Dan ini ada apa sih nih? Gue lupa deh, gak tau namanya apa nih, gue gak ngerti. Cuman pokoknya di dalamnya kayak strudel gitulah mungkin ya. Sama ada choy fan. Dan ini yang lain tuh pada mesen banyak ya, ada nasi merapi, nasi ayam, ada ote udang, sama ini serabi, ada kue lumpur, ada onde-onde, serabi again, dan ada apa ini? Lumpia. Gue paling gak suka lumpia. Kita makan ya. Gue dari tadi penasaran banget sama ini sebenarnya, sama sosis Solo. Kita cobain ya. Jadi ini kayak tempat kue basah atau kue pasar gitu ya, kue pasar basah yang bisa jadi satu tempat semuanya ada. Tapi ada makanan besarnya juga. Kalau lo butuh makanan besar ada juga. Cuman kalau gue pasti minatnya ke kue-kue basahnya ataupun gorengannya ya. Tadi ada ngiler juga sama ini guys sebenarnya, sama bakpao, tapi nggak jadi gue ambil karena gue ngincarnya ini. Karena ini kayaknya isinya udah lengkap, ada ayam ataupun ada bihun mungkin. Kayak strudel gitu loh kalau gue nggak salah ya. Yuk kita makan yuk. Sosis Solonya ayamnya beneran dapet banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cuman gue nggak tahu apakah mungkin karena tadi berdekatan dengan lumpia atau lumpianya di situ dibuka, jadi gue coba rebung. Kayaknya emang dari sini deh. Iya, rebung. Bau aromanya itu benar-benar sampai ke gue. Oh, ini udangnya. Ini cobain. Petis ya? Iya. Ini ote udangnya pakai petis, kita coba ya. Di sini petisnya asli banget kan sebenarnya. Aroma udang petisnya kencang banget. Biasanya gue gak suka udang, bakwan atau ote yang tebal tepungnya ya. Tapi ini enak. Tuh. Sayur togenya berasa banget. Kalau kalian gak suka toge di bakwan jangan makan ini. Kalau gue suka soalnya. Ini nasi ayam ataupun nasi pedas gitu loh guys. Gue coba ayamnya aja, dikit ya. Nasi ayam pedas kemangi gitu. Lumayan. Kita makan lagi nih si sosis Solonya. Nah, ini gue pesan susu kedelai jahe. Jadi ada yang original, ada yang jahe. Gue pengen pesen yang jahe, jadi biar kayak lebih seger ya nggak sih? Ini kita coba aduk ya, takutnya ada gulanya di bawah atau gimana. Tapi kayak kurang kental ya sebenarnya ya, kalau dari tampilan. Tapi kita coba, apakah otentik? Si paling otentik. Panas, sampai ngembut. Jadi kayak kuah jahe di wedang jahe dituangin aja. Cuman kayaknya jadi malah membuat si susu kacangnya jadi encer, nggak kental gitu guys. Oke lah. Oke, ini satu lagi ada es inom. Ada kunyit, beras kencur, sama asam Jawa. Kita cobain. Ini kayaknya enak banget sih bakalan. Karena asam manis dan mantap sekali. Mantap. Dan kunyitnya nggak terlalu kencang banget sebenarnya. Enak banget.
Yang dominan tuh si asam jawanya sama si beras kencurnya, pokoknya sama kunyitnya balance deh. Seger. Oke, selanjutnya nih gue pesan kayak strudel gitu lah guys ya. Gue nggak tahu kan namanya, nggak ada ya guys ya. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Pastry lah nih masuknya, kayak cream soup gak sih guys? Iya. Udah kebayang rasanya. Mirip cream soup. Enak. Ini kalau ada saus gue yang suka banget nih. Tapi sausnya nggak ada. Tapi enak. Pokoknya ada bihun, ada wortel, ada... Pokoknya isi yang dalam pastel. Tapi dia bikin kayak tumis pakai itu loh guys, apa namanya? Susu gitu. Nah. Oke, ini kita lagi tambahan lagi. Gue tadi pesen telur setengah mateng. Ini beneran kayak random aja sih guys, kayak tambah-tambahan aja. Ini kita dikasih kondimennya juga nih, ada kayak telur apa namanya, kecap asinnya, dikit aja, sama garam. Oke, yang paling penting adalah lada guys, biar nggak apanya itu beneran lada gitu. Nah terus gue aduk begini, enak banget ya. Wih, gila guys, udah bener mantep ya. Kita makan ya. Di situ rame banget guys, sumpah rame banget. Gue sampai udah kelingan dan pusing. Mantap ya. Gue kira tuh tadinya telur kampung, kayaknya bukan ya. Nah ini guys, selanjutnya adalah si kue lumpur. Gue kalau kue lumpur tuh ya, orangnya tuh suka banget tuh yang bener-bener kayak... Coba tapi gue lihat dulu ya, ini bener nggak seperti yang gue mau? Kalau tampilannya sih bukan yang terlalu yang gue suka ya. Gue suka tuh beneran kayak masih gimana ya, masih kayak pelampi tapi masih kayak setengah mateng gitu loh. Paham nggak? Kalau kayak gini tuh udah megang gitu loh, nggak terlalu jatuh gitu loh. Tapi kita coba rasa ya. Aromanya gila. Nah ini tuh terbuat kentang. Ini itu terbuat dari kentang ya guys ya. Ini khasnya Jawa Timur. Gitu. Nih guys. Tuh. Satu bite lagi ya. Rasanya sih oke. Cuma teksturnya aja gue kurang suka. Tapi oke lah. Mantap. Selanjutnya adalah si choy fan. Kita cobain ya. Tadi di sambalnya udah gue buka. Langsung gue tuang aja ke atasnya ya. Satu porsi ini dapat 5 biji guys. Tapi kita coba lihat dalamnya. Ini choy fan ayam ya harusnya. Halal, tenang. Atau choy fan udang. Nanti kita lihat deh coba. Choy fan ayam. Dalamnya tuh emang tipikal choy fan banget ya. Ada lobak, ada irisan bawang putih, dan ini emang benar-benar kayak kuahnya ini juga enak banget ini. Pedasnya pas gitu. Segar. Ini tekstur kulit choy fan yang gue suka. Masih lembut gitu. Nggak yang terlalu keras yang karena dia mau biar kuat kan masukin isiannya gitu kan. Cuma ini masih lembut pas. Surga. Tapi kalau kalian pernah makan di Peak, itu ada choy fan-nya. Memang kalau nggak salah harganya sih 50 ribuan ya, agak mahal. Tapi itu dia bawang putih gorengnya itu banyak banget. Kita boleh kayak nambah-nambah gitu loh guys. Benar-benar kayak surga banget.
Nah, kita lagi makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini gue makan nasi Madura. Ini udah 2 kali gue makan, tapi kemarin kan gue bungkus tuh karena masih terlalu habis breakfast banget. Tapi karena emang gue udah mau buru-buru ke hotel, akhirnya gue bungkus aja di makan siang gitu. Dan turns out masih enak gitu buat dibungkus. Nah, ini akhirnya gak ada kesempatan untuk makan di sini. Udah, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tuh ada macam-macam ya, ada udang goreng kering atau goreng tepung, ada serundingnya yang luar biasa enak banget. Dan ada daging, ada ikan tongkol. Kalau kalian nggak mau ikan tongkol, boleh pakai telur ya. Makan yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain udang pakai sambal dulu ya. Suapan pertama buat kalian gak sih? Dari kemarin lihat gue makan dulu kan, gitu. Jadi ini makan khas Madura ya. Tapi coba deh, gue pengen tahu deh. Kalian ada nggak sih orang Surabaya? Maksudnya ternyata tuh banyak itu makanan khas Madura ya di sini ya. Ini kita coba ikan tongkolnya. Ikan tongkolnya kayak dibumbu gitu loh. Ikan tongkolnya enak banget. Sumpah enak banget. Gue tuh suka banget sama serundeng. Jadi kalau serundeng kayak dipakein apapun, menu nasi, menu lontong tuh gue suka banget. Kita makan lagi nih pakai dagingnya. Nah, dagingnya empuk di sini. Minumnya ditemanin jeruk panas. Mantap banget. Jadi tadi tuh gue kan habis breakfast kan, kayak jajanan pasar yang tadi gue kasih ke kalian. Terus gue setelah itu karena gue ngantuk banget, gue ke coffee shop. Tapi emang gue nggak share tempatnya ke kalian karena gue pikir ya it's only coffee shop gitu. Di Jakarta juga banyak, tapi vibes-nya keren banget, enak banget. Tapi sebenarnya itu bukan my first option. Ada lagi option pertama tapi buka jam 1. Akhirnya gue ke sebelahnya, turns out lebih kerenan yang itu. Nyantai gitu, dia ada thrifting baju. Terus ada exhibition kayak kacamata, pokoknya benar-benar thrifting deh, cuman bukan baju doang gitu. Ada kacamatanya, ada apa segala macam, tapi enak banget. Tapi untuk harganya agak mahal ya untuk di Surabaya ini. Cuman kayaknya semuanya otentik gitu loh, karena mereka ngegiling biji kopinya sendiri. Dan tadi gue sempat lihat juga pembuatan macanya juga otentik dan mungkin agak premium gitu loh, jadi enak gitu ya. Pokoknya kalau kalian ke Surabaya wajib cobain nasi Madura, wajib cobain nasi Madura dan lontong bumbu, oke? Itu it's must, oke? Nah, jadi gue lagi sholat asar di Ampel karena tadi nggak kesampaian sholat zuhur ataupun sholat Jumat ya. Nah, karena gue nggak kesampaian sholat Jumat di sini, jadi gue sholat asar di Ampel. Nanti gue liatin sepanjang jalan tuh banyak banget jajanan yang kalian bisa lihat ya. Ada roti maren dan lain-lain, kulinernya juga ada. Cuman mungkin makanan ringan, lain-lainnya tuh kayak baju dan lain-lain. Nah, di sini gue nggak akan tunjukin kalian orang lagi ziarah, nggak. Gue cuma lihat sekitar masjidnya aja karena emang gue nggak mau, ya menghormati lah ya, batasnya di situ aja. Dan gue di sini nggak ikut ada aktivitas atau rangkaian orang katanya ada ngambil air atau apa, gue nggak ngerti juga karena gue nggak ngerti dan gue nggak tahu, jadi makanya gue cut sampai situ aja pembahasannya karena emang gue nggak paham gitu ya. Tapi kita saling menghormati saja, oke? Nanti gue kasih lihat ke kalian gimana dalam masjidnya dan gimana menuju Ampelnya itu seperti apa sih sepanjang jalannya. Itu benar-benar kayak sesuatu hal yang baru banget buat gue ya. Nanti gue kasih lihat kalian ya.
Nah, beruntung banget ya. Gue lagi datang pas lagi ada acara halal market. Jadi kayak bazar makanan gitu. Di depan masjid apa nih? Nanti gue kasih ke kalian ya. Pokoknya beneran di arena masjid gitu guys. Di area, kok arena sih anjir. Nih guys. Tuh. Ini benar-benar di pusat kotanya banget. Tuh ada, oh bukan cuma makanan guys, tuh ada taman bermain. Ada kayak begini, mantep banget ya. Kita lihat ya. Oke, kayaknya ada pintu masuknya, kita lihat ya. Apakah ini berbayar atau enggak? Oke. Nah, itu banyak ya guys. Ada baju. Wah, banyak sih. Keren. Halal market guys. Bagi pengunjung yang ingin bergaya, berarti untuk Nah ini ya guys ya, banyak banget baju-baju gamis, baju-baju sholat yang gayanya tuh mantep banget. kami satu lagi. Pokoknya bisa jadi rekomendasi buat kalian. Ada handicraft juga. Macam-macam ya guys ya. Oke, guys, kita cobain apa namanya tadi? Tiga warna ini. Ini raspberry ya? Iya. Raspberry-nya oke. Manisnya pas. 8 lah. 8/10. Balance gitu loh. Hah? Yang tengah apa? Lemon. Vanilla. Oh ini lebih ada creamy-nya sedikit. Ada susunya ya. Oke sih ini. Oke ada ramnya juga nggak sih? Coba lihat. Ada ramnya gitu. Haram kali. Insya Allah khair. Iya. Aku sekarang cobain yang kasata ya. Nih, udah dengerin kan tadi dari mana kata teman aku gimana? Ini kasata. Ini tuh es krim jadul gitu loh guys. Jadi es krim zaman dulu ala Surabaya. Kalau kita kan Jakarta ada tuh Ragusa. Nah kalau di sini tuh kayak gini nih. Cuman gue di Ragusa sendiri gue selalu pesannya es krim spaghetti. Ini kita lihat nih ya. Kasata sih gimana? Dari puncak beralih Mocha dan vanilla. yang bintil-bintil. Nggak tahu ya. Kalau aku sih tetap prefer rasa es krim Ragusa. Kalau ini lebih mengarah ke es krim balok gitu loh guys, es krim balok. Jangan samain sama gelato ya, ini teksturnya beda. Karena ini es krim zaman dulu. Mukanya berasa banget sih emang. Kalau gelato kan pure. Nah, ayo yang kalian mau kesini itu deket banget ya dari Halal Market tadi. Itu benar-benar kayak jalan kaki kayak 50 meter langsung sampai. Di benar-benar di tengah kota alun-alun pemuda Surabaya, guys. Tempatnya cozy, aku saranin datangnya sore ya. Jadi biar bisa nyantai kayak aku gini, mantep banget. Nah guys, jadi kali ini gue tetep ya beralih ke voice over. Karena nih gue lagi di mana? Gue lagi di Bebek Goreng Papin. Nah ini di Surabaya ya guys. Pokoknya Surabaya itu makanannya bener-bener aduh bikin ngiler gitu. Cuman yang lucunya memang ini tuh semuanya tuh makanannya khas Madura loh guys sebenarnya, termasuk bebek papin ini juga. Ini tuh bebek goreng khas Madura yang kayak di pinggir jalan gitu aja guys, kayak street food gitu lah ya, ala-ala ya, hehe. Nah makanannya tuh kita kayak gini guys, yang ngantrinya parah, wallah parah. Aku tuh sampai ya Allah, akhirnya makanya gue memutuskan udah nih gue akan full voice over. Nah gue pesennya banyak ya, ada beberapa menu sebenarnya. Maksud aku itu bukan berapa menu apa ya, menu isinya cuma bebek doang. Cuman aku pesan dada, aku pesan paha, aku pesan cobain kepala juga tuh sama leher. Sumpah ya, awalnya di sini tuh udah capek, udah bete banget. Kalian boleh lihat di muka aku gimana, tapi ternyata makanannya
enak banget. Sambalnya tuh tipikal sambal khas Surabaya gitu ya, sambal bawang Surabaya. Dan ada kuah sotonya ya, aku bilangnya tuh kuah sotonya tuh enak banget guys. Bener-bener disiram ke nasi tuh mantep banget. Kan kalau kita makan bebek di Jakarta, bebek khas Madura kan ada bebek bumbu hitamnya itu ya. Nah kalau di sini enggak guys, jadi di sini bebeknya digoreng gurih banget, terus dikasih lalapan ala kadar dan dikasih kuah soto. Itu bener-bener kuah sotonya disiramin pakai nasi, dicaplokin ke mulut. Beuh, 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 beuh. Itu bener-bener enak banget. Lontong mie. Nah, ini tuh macam-macam isinya ya. Itu ada pakai udang, ada pakai mie, ada pakai toge, ada pakai tahu, dan ada lontongnya obviously, sama ada lento. Lento itu kayak dari kacang. Lento itu dari kacang kedelai. Sorry ya berisik, ini hektik banget guys. Ini semuanya itu kayak food court. Dia di dekat pasar Atom, tapi bukan di pasar Atomnya. Di belakangnya itu ada mall. Nah, di food court mall itu. Kemarin berusaha nyari, tapi ternyata nggak ketemu kan. Dan obviously ya, ini Surabaya, jadi pasti ada petisnya. Be brave, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Masih oke sih. Oke. Kuahnya tuh seger, ada pedesnya juga. Masih hangat, jadi enak ya. Aku cobain ininya. Lentonya itu penasaran banget sama kacang kedelai diginin. Mantep banget. Kita cobain pakai mie ya. Ini enak sih. Bisa kalau kalian nggak terlalu suka petis, ini aja menunya udah enak. Ada potongan udangnya juga. Enak banget. Enak, mantap. Nah ini lagi ada rujak cingur ya guys. Gue makan, ini gue cuma tunjukin aja. Yang kalian nggak tahu cingur itu apa, searching aja. Cuman di sini bersih nih cingurnya, nggak ada bulu-bulu gitu. Udah bersih. Ini cingurnya nih. Nggak, gue nggak berani. Takut. Pokoknya gitu ya. Gue coba. Hah? Ada buahnya ya. Nah ini ada buahnya juga. Pilihan matangan atau campur. Oke, jadi ada dua pilihan, ada matangan sama campur. Nah ini kayak pesen campur ya. Cuman ini gue kasih lihat aja, pokoknya ada buahnya, ada tahunya, ada cingurnya, ada tempe gitu. Cuman maaf ya, gue nggak coba. Ini ada buah nanasnya. Ya pokoknya enak lah. Nanti kalian yang pernah makan ini kasih tahu rasanya gimana. Nah, jadi gue tadi gara-gara itu udah kenyang ya guys. Karena tadi gue makan lagi lontong bumbu di Aminah Surati yang tadi gue sarapan kan. Cuman pas ngeliat ini jus belewahnya, ini belewah by the way, gue langsung kayak, wah kayak gue harus coba sih. Warnanya menggoda siang-siang gini di Surabaya. Katanya kan Surabaya mataharinya ada 3 ya. Sama kayak Bekasi ya. Tapi enggak kok, nggak sepanas itu guys, nggak sepanas Jakarta menurut gue. Karena mereka di sini pohonnya tuh masih banyak. Jadi nggak terlalu kita keringetan parah gitu, nggak terlalu. Sama kita cobain es belewahnya. Gila, es belewahnya tuh es belewah kampung yang kayak zaman-zaman dulu masih kecil yang kita tuh buka puasa tuh pakai ini. Mantap sekali. Enak banget. Oke guys, jadi karena berhubung udah kenyang, udah apa, kayak butuh kopi nggak sih? Nah untuk cari kafe yang lengkap dan banyak itu tentunya ada di daerah Tunjungan Plaza. Jadi gue lagi di jalan nih guys, benar-benar mengitari daerah Tunjungan Plaza dan di sini banyak banget pilihan kopi dan nanti kalian lihat ya akhirnya gue memilih tempat yang mana, anjay. Akhirnya gue udah sampai juga di coffee shop Fatma Toko Kopi. Ini dari tadi udah keliling ke Tunjungan Plaza, cuman emang bingung juga daerah sini terlalu banyak kopinya. Cuman emang yang agak stabil rasanya dan ya emang di sini gue udah 2 kali sih kesini, yang kedua maksudnya. Dan ya udahlah, anyway gue kan cuman americano aja, jadi ya gak usah pilih-pilih lah, ya kan. Namanya tempatnya enak, nyaman, AC ya. Karena nih jam 4
jam 3 tadi gue masuk ke sini sekitar jam 3, jadi panasnya pol kalau kata orang Surabaya. Jadi kita nyantai. Ini gue kayaknya udah mau di penghujung gue keliling Surabaya. Nanti gue kasih lihat ke kalian. Nanti malam gue ada undangan makan, tapi mungkin again gue akan lihat daerah Ampel. Tadi gue udah beli toko oleh-oleh juga. Toko oleh-oleh yang kayak almond cookies gitu. Terus udah kayak gitu, nanti gue unboxing lah di hotel ya. Terus udah kayak gitu, besok gue acaranya kan. Jadi niat gue ke Surabaya itu kan acara ini, buat besok ini. Nah, nanti malam tuh kayak ada acara gladi resik dinner gitulah. Jadi nanti ya kita lihat lah gimana acara. Dan gue nggak akan nge-vlog ya, karena kan tuh acara orang ya. Gak enak, karena ke rumah orang juga. Gitu. Pokoknya kalian yang rekomendasi Surabaya yang kayak tadi gue bilang kemarin, lontong bumbu kalian harus coba. Terus udah kayak gitu, makanan nasi Madura obviously, karena di sini semuanya kalau untuk makanan tuh semua makanan Madura guys. Kalau mau tanya makanan khas Surabaya mungkin rujak cingur, tapi gue nggak bisa makan yang tadi gue kasih ke kalian. Tapi kalau untuk lontong mie mungkin gue oke lah tadi, karena di sini kan mostly kan makanannya petis ya, jadi gue kayak kurang sebenarnya. Tapi kalian bisa request ke mbaknya atau ke ibunya, bilang bu kurangin petisnya ya, tuh bisa. Dan di sini gue suka tuh makanan tuh nggak yang pedes banget gitu loh. Kalau ke daerah, ada kan beberapa daerah tuh yang semua makanan tuh pedes gitu. Tapi di sini tanpa pedes, tapi rasa makanannya tuh enak gitu. Jadi kalau kalian pecinta rasa bumbu, you must visit Surabaya. Nah, lagi di mana aku? Yes, aku lagi makan soto guys, soto Cak Har. Jadi ini emang kayak rekomendasi banget kalau kita ke Surabaya, pasti semua orang kayak ini lagi booming lah gitu ya guys ya, kayak kalian harus cobain soto Cak Har gitu. Pokoknya semuanya pada ngomong gitu. Jadi ya akhirnya aku kesini dan ini ya ampun ya Allah, rame banget guys, bener-bener full. Jadi sampai aku makannya tuh di kafenya sebelah, tapi masih boleh kok kita makan di situ, boleh gitu ya. Nah ini kita nanti setelah kita kalau makan di kafe, kita nanti dianterin pesanan kita boleh tetap dikasih koya dan sambelnya gitu ya. Nah ini tuh tipikal soto Lamongan yang kental ya, berbumbu gitu loh, biar rasanya itu benar-benar kayak ya dapet banget lah kalau untuk kental dan bumbunya ya guys ya. Ayamnya juga mantap, berasa gitu loh. Dan di situ ada bihunnya dan ya kita refill boleh koya ya, jadi benar-benar kayak ya enak banget. By the way kalau kalian nggak tahu, koya itu adalah kerupuk udang yang dihancurkan guys ya, jadi biar kalian tahu nih. Nah kalau untuk rasa sotonya gimana? Ya standar rasa soto ya, soto Lamongan gitu guys, jadi bukan sesuatu yang gimana-gimana sih. Jadi ini tergantung kalian lagi, kalau kalian suka soto boleh cobain, tapi kalau kalian kurang suka soto, menurut aku skip aja nggak apa-apa. Well guys, alhamdulillah banget nih, gue udah selesai semuanya, rangkaian semuanya liburan di Surabaya kali ini. Jadi dari kemarin itu gue ya ada sedikit acara. Jadi Sabtu malam itu gue ada acara malam gladi resik dinner gitu lah ya. Teman gue nikah, terus udah gitu tadi nih siang, kemarin lagi juga siang, dan akad nikah dan ada resepsi juga, udah selesai juga semuanya segala macam. Kenapa gue nggak posting? Karena itu privacy ya, jadi biar kayak, dan gue mau menikmati quality time sama teman-teman gue juga yang di sini gitu. Well, jangan lupa like, subscribe, dan komen, please komen banget. Dan gue berharap banget dengan konten-konten gue ini kalian bisa seneng nonton. Please kasih feedback kalau misalnya ada yang perlu gue tambah atau ada yang gue kurangin atau mau konten apapun lagi gitu ya. Karena emang di zaman sekarang ini gue bingung sih, gue harus buat konten apa lagi gitu loh guys. Karena ya udah, jadi gue traveling, ada acara ya gue buat konten. Mungkin gitu-gitu aja, atau gue lagi gimana ya gue buat konten gitu aja deh. Tapi belum, kalau untuk spesifik belum, karena emang belum menghasilkan sesuatu buat gue. Bagi gue ini masih hobi aja bagi gue gitu. Kalau gitu aja, makasih buat kalian yang sudah nonton. Bye-bye. Begini kok jadi begini.